Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, hadirin wal hadirat, dan juga adik-adik sekalian ya. Masya Allah, ini komposisinya lumayan lengkap ini. Ada tua, muda, laki, perempuan, dan anak-anak juga ada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan dan juga kesempatan di sore hari ini untuk bermajelis ilmu, melakukan salah satu kunci keselamatan sebagaimana yang Allah firmankan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan kita di sini sedang dalam rangka tawasaw bil haqq dan insyaallah juga tawasaw bis sabr, saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan bersabar dalam menetapi kebenaran. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, sebagai orang tua tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab dan juga peluang. Orang tua itu, menjadi orang tua itu berarti dia mendapatkan tanggung jawab dan juga mendapatkan peluang. Untuk lebih jelas, kita akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas sebagai orang tua dan juga menjadi motivasi kita untuk menunaikan tugas ini sebaik-baiknya, karena ternyata ada pahala besar yang Allah janjikan di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah memerintahkan setiap orang yang mengaku sebagai orang beriman. Apa perintahnya? Yaitu perintah untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Berarti ayat ini mengenai semua orang, karena semua orang itu adalah paling tidak dirinya sendiri kan. Kalaupun dia tidak menjadi orang tua, minimal dia adalah dirinya sendiri, atau dia bagian dari keluarga, anak seseorang, saudara seseorang, istri seseorang, suami seseorang, bapak seseorang. Jadi nggak ada yang terluput dari ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Kira-kira ini Bapak Ibu sekalian, cara menjaga diri kita dari neraka, apakah cukup dengan hanya memperhatikan nutrisi? Apakah cukup dengan hanya memperhatikan anak saya ini pakai pakaian apa? Atau di mana kita akan tinggal di dunia ini? Apakah cukup hanya dengan itu kita bisa menjaga diri kita dari neraka? Atau perlu sesuatu yang lain? Cukup enggak? Cukup kita perhatikan makan, pakaian, tempat tinggal? Apakah otomatis terjaga dari neraka? Enggak.
Alhamdulillah. Yahdikumullah sallallahu. Tentu tidak cukup sekedar kita bisa menjamin perut kita atau perut keluarga kita kenyang. Bisa menjamin mereka selalu memiliki pakaian yang bagus, yang necis, dan bisa menjamin mereka tinggal di rumah yang nyaman, itu sama sekali tidak jadi jaminan selamat dari neraka. Jadi ini isyarat bahwa tugas utama kita sebagai diri sendiri atau sebagai bagian dari keluarga itu adalah menjaga iman dan takwa kita, adalah mengajarkan diri kita dan keluarga kita untuk jadi orang yang bertauhid, karena hanya itu orang akan bisa diselamatkan dari neraka. Tanpa mempertahankan tauhid mustahil selamat dari neraka. Allah juga berfirman di surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam mengajak mereka salat. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Harus perintah ini continue dan perlu kesabaran, karena ini salah satu cara untuk menyelamatkan diri mereka dari neraka. Yang namanya selamat dari neraka itu perlu keistiqomahan, karena kuncinya adalah bertauhid, beriman, ibadah. Dan ibadah, tauhid, iman itu diperintahkan seumur hidup, nggak cukup sekali setahun, sebulan dalam setahun, atau seminggu, nggak cukup, harus seterusnya. Sehingga itu perlu kesabaran, perlu kontinuitas. Kemudian Nabi SAW atau di surah An-Nisa ayat yang ketiga, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang itu khawatir seandainya nanti kalau mereka mati, mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Khafu 'alaihim, khawatirkan kalau generasi kalian itu generasi yang lemah. Yang jadi masalah bukan lemah fisik, ya lemah fisik itu bagian dari masalah yang kadang diberi perhatian lebih ya. Bagaimana mengatasi stunting? Ya betul, stunting itu masalah, tapi tidak menghalangi orang untuk masuk surga. Betul? Ya, bagaimana mengatasi kekurangan gizi? Iya itu masalah, betul. Tidak ada yang mengatakan itu bukan masalah, tapi bukan masalah utama. Karena orang kalau kekurangan gizi, stunting, paling banter dia mati itu di dunia. Ada musibah yang lebih daripada mati? Tidak ada. Dan semua orang juga bakal mati. Yang stunting mati, yang tinggi juga mati. Kekurangan gizi, mati. Cukup gizinya, hidup selamanya? Mati juga. Jadi kalau cuma ngurusin sesuatu yang ujung-ujungnya orang juga bakalnya mati. Terus dia lupa bahwa setelah mati itu ada lagi kehidupan. Justru itu kehidupan yang kekal yang kita harus perhatikan. Ini namanya orang rugi. Orang nggak tahu orientasi hidup. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dibilang ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Karena semua hewan ternak hanya memikirkan perut dan kemaluan. Antum perhatikan, tidak ada hewan ternak kecuali yang dipikirannya itu bagaimana perut kenyang, birahi tersalurkan, tanpa mikir halal haram, tanpa mikir nanti kalau mati apa konsekuensinya, kan gitu. Kalau mata, punya mata, telinga, punya telinga, ya.
Mereka juga punya mulut, mereka juga punya kaki, bisa jalan ke sana kemari, bisa berlari. Tapi itu tidak pernah mereka gunakan untuk memikirkan tujuan utama, yaitu bagaimana selamat, bagaimana jadi orang yang sukses. Ya, karena sukses itu definisinya selamat dari neraka masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, berarti dia beruntung. Kalau karirnya menjulang tinggi, penghasilannya triliunan, punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, jadi juragan tanah, apalagi? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu kan lanjutannya itu deh. Ayat itu ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Terus di dunia bagaimana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi jangan sampai yang mata'ul ghurur, kenikmatan semu yang menipu ini jadi ambisi utama. Tapi tujuan utamanya, kesuksesan utamanya nggak pernah dia pikir. Nggak apa-apa orang sukses di dunia itu bagus. Yang penting dia juga sukses di akhirat. Kalau cuman sukses di dunia tapi hancur lebur di akhirat, berarti lebih sesat dari binatang. Ya. Qala Allah Ta'ala, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu bersenang-senang, memuaskan nafsu makannya seperti binatang yang bersenang-senang, seperti binatang yang memuaskan nafsu makannya. Sedangkan tempat kembali mereka adalah neraka. Jadi kalau orientasinya itu cuman sukses di dunia, tidak pernah memikirkan bagaimana selamat di akhirat, yaitu binatang. Cuman penampakannya manusia. Ya, tapi pola pikirnya itu kata Allah lebih sesat bahkan dari binatang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Al-hadis. Ingat bahwa masing-masing dari kalian adalah pemimpin, pengayom, orang yang diberi tanggung jawab, dan masing-masing akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpinnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang pemimpin, seorang amir itu kepala negara atau kepala daerah, ya, gubernur, presiden, raja, perdana menteri, menteri juga. Pokoknya orang yang diberi kekuasaan, dia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Makin besar skup kekuasaannya, makin berat tanggung jawabnya. Makanya Nabi SAW pernah berwasiat kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamati illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya al-imarah itu, kepemimpinan, kekuasaan itu adalah amanah, tanggung jawab, amanat. Dan sesungguhnya kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Orang yang mengambil kekuasaan itu pada dasarnya dia akan terhina dan menyesal, kecuali man akhadhaha bihaqqiha, yang mengambil kekuasaan dan amanat besar ini dengan hak, dengan menunaikan haknya dan menunaikan kewajiban dia dalam kekuasaan itu. Kalau enggak, jelas khizyun wa nadamah.
Suatu ketika Al-Khalifah Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid rahimahullah dalam sebuah kesempatan ketika beliau sedang melaksanakan sa'i dari Safa dan Marwah, jalan-jalan lari-lari di antara bukit Safa dan Marwah, karena Harun Ar-Rasyid rahimahullah ini punya kebiasaan, beliau sebagai Amirul Mukminin dari Daulah Abbasiyah yang wilayah kekuasaannya itu membentang ke sebelah timurnya sampai ke perbatasan Cina, ke utara sampai ke arah negara-negara yang sekarang jadi pecahan Uni Soviet itu ya, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Kemudian ke selatannya Jazirah Arab masuk semua di situ, negara-negara Teluk hari ini, sebagian wilayah Afrika, bahkan ke baratnya Afrika Utara hari ini, Mesir, Libya, Aljazair, Tunisia, Mauritania, bahkan naik sedikit sebagian wilayah wilayah Andalus tidak dalam kekuasaan Abbasiyah, ada negara sendiri, yang jelas sampai Afrika Utara, luas sekali. Saking luasnya, dan Harun Ar-Rasyid itu berkuasa di masa keemasannya Daulah Abbasiyah, di puncak kesuksesannya Daulah Abbasiyah, sampai dia berkata kepada awan diajak omong, ya, ayyuhas sahab amtiri haitsu syi'ti fa inna kharajaki tarji'u ilayya. Wahai awan, turunkanlah hujanmu di mana, karena ujung-ujungnya nanti hasil buminya juga kembalinya ke aku lagi. Saking luasnya itu dia punya wilayah kekuasaan. Ketika musim haji, dan beliau ini punya kebiasaan yang luar biasa, gonta-ganti antara menjadi pemimpin jihad tahun ini, tahun depannya mimpin haji, tahun depannya lagi mimpin jihad, tahun depannya lagi mimpin haji. Begitu kebiasaannya Harun Ar-Rasyid. Kana yaghzu 'aman wa yahujju 'ama. Pas menjadi Amirul Hajj, pemimpin haji, dan musim haji kan orang pada ngumpul di tanah suci, lagi sa'i di atas bukit Safa atau bukit Marwah, ada yang manggil namanya, ya Harun, wahai Harun. Menoleh beliau, labbaik, ada apa? Lihat ada berapa banyak manusia di sekelilingmu. Dia bilang, banyak sekali. Adadun la yuhsihi illallah. Gak ada yang tahu jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Maka dikatakan oleh orang yang alim ini, ana lupa namanya, ketahuilah wahai Harun, bahwa masing-masing dari mereka akan ditanya tentang dirinya, sedangkan engkau akan ditanya tentang mereka semua. Maka menangis Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, membayangkan betapa berat nanti pertanyaan yang dia harus jawab. Tapi uniknya, orang-orang hari ini berlomba-lomba untuk diinterogasi sama Allah sebanyak mungkin, ya, betul kan? Dia rela kucurkan uang miliaran, kalau perlu triliunan, untuk mendapatkan kesempatan yang sejatinya itu kesempatan untuk memperpanjang deretan pertanyaan dia. Ini saking beraninya ini orang-orang ini, saking tidak takutnya dia terhadap kehinaan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Jadi Allah mengatakan, Nabi mengatakan, kullukum fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Para lelaki, para suami, para kepala rumah tangga adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan akan ditanya tentang mereka. Yang punya anak satu berarti pertanyaannya berapa?
Ayo berapa? Nah, siapa? Dirinya? Kalau istrinya satu. Kalau istrinya lebih ya sesuai dengan jumlah istrinya. Ya, yang punya anak 10 pertanyaannya minimal berapa? Minimal 17. Kok bisa anaknya 10 minimal 17? 12. Berarti dirinya, istrinya betul. Minimal itu. Ya. Jadi setiap kita ini akan ditanya tentang diri kita paling tidak. Yang punya tanggung jawab lebih banyak, ya pertanyaan dia juga lebih banyak. Dan repotnya ini jamaah sekalian, jawabannya nggak bisa pakai kata-kata. Jawabannya nggak kayak jawab pertanyaan kalau ujian. Ini repotnya, ini masalahnya. Kalau cuma pakai kata-kata, semua orang bisa latihan dari sekarang. Ya. Masalahnya jawabannya itu harus pakai bukti dan saksi. Malah mulut nggak boleh ngomong. Nah itu kan susah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Rapat nggak bisa ngomong apapun. Nah, karena ini suka bohong mulut ini, pandai dia memutarbalikkan, merangkai kata-kata yang membuai, yang menyihir. Ya, kayak yang lagi kampanye itu. Pinter kalau ngomong, Masya Allah, manis semua janjinya. Tapi yang ngomong itu tangan. Apa yang dia perbuat, dia yang ngomong, mulut nggak bisa ngatur. Saksinya kakinya sendiri, kulit juga. Ya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai. Setelah tangannya bersaksi, tangannya mengakui, kakinya jadi saksi, kulit juga jadi saksi, dan itu semuanya memberatkan diri orang itu, baru mulutnya dibuka. Ayo ngomong sekarang. Apa yang pertama kali dia katakan? Dia maki-maki itu tangan, kaki dan kulitnya sendiri. Ya, kurang ajar. Ana mau ngebelain kalian, kalian malah memberatkan saya. Kok kamu malah cerita semua sih? Kata mereka. Wa qalu, mereka berkata kepada kulit mereka sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian tuh bersaksi memberatkan diri kami? Qalu antaqana Allah. Allah yang nyuruh kami bicara. Dan Allah bisa menyuruh semuanya berbicara. Itu ketika manusia, ketika mau diadili sama Allah, manusia ini sok, ya Allah saya tidak mau menerima kesaksian kecuali dari diri saya sendiri loh ya. Jangan hadirkan saksi dari yang lain. Oh nggak apa-apa. Tutup mulutnya sama Allah. Set, ayo tangan ngomong, kaki jadi saksi, kulit. Nah ketika itu, mulut ketika dibuka pertama kali, dia umpat, dia caci maki. Saya mau belain kalian, kalian malah mencelakakan saya. Padahal bumi juga jadi saksi. Malaikat juga jadi saksi. Kitab catatan kita nggak ada yang melewatkan sedikit pun. Ya. Mada qala Allah Ta'ala fi suratil Kahf. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Maka diletakkanlah kitab catatan amal itu. Begitu dibuka, para pendosa itu, para durjana itu, ahli maksiat itu ketar-ketir semua terhadap apa yang tertulis di situ. Mereka heran dan mereka berkata, "Mali hadzal kitab? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Masa enggak ada dosa besar, dosa yang kecil sekali kecuali tercatat semua di sini?
wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati semua amal mereka itu ada di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah enggak menzalimi siapapun. Allah cuma nyatet, ya. Makanya di hadis yang qudsi Allah mengatakan apa? Ya bani Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Hai manusia, itu kan juga perbuatan kalian sendiri yang aku rekam untuk kalian. Aku catat secara akurat untuk kalian. Kemudian aku akan berikan ganjarannya yang lengkap nanti. Faman wajada khairan, kalau setelah itu dia mendapatkan ganjaran yang baik, falyahmadillah. Dia harus terima kasih sama Allah. Jangan sok karena dia sudah berbuat baik. Allah nggak wajib ngasih pahala kita sebetulnya. Karena semua kebaikan kita itu toh tidak mampu untuk membalas kebaikannya Allah. Tidak cukup untuk bisa menunaikan kewajiban syukur kita atas curahan nikmat Allah. Mau kayak apa amal kita? Tetap kita ini punya utang sama Allah. Makin kita mau bersyukur, makin nambah utang kita. Jadi kalau dikasih pahala sama Allah, itu kebaikan dari Allah, itu karunia Allah, harus terima kasih sama Allah. Tapi kalau yang didapat bukan kebaikan, hukuman, salahkan dirinya sendiri, jangan nyalahkan yang lain. Jadi itu tanggung jawab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf udah terlanjur. Terlanjur jadi manusia kan? Terlanjur jadi bapak, terlanjur punya anak. Ya. Tinggal jalankan amanah ini sebaik-baiknya, tidak bisa mundur kita. Ya. Saya bukan nakut-nakutin yang jomblo ya. Enggak. Emang semua ini adalah tanggung jawab. Hatta kita nggak ngapa-ngapain, kita tanggung jawab sama diri kita sendiri gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus tunaikan. Nah, kalau dia baik dalam menunaikan, apa yang dia akan dapat? Tadi kan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya cenderung menakut-nakuti. Nah, sekarang apa iming-imingnya kalau mereka itu bisa menunaikan tanggung jawab ini? Yang jelas ada banyak juga iming-imingnya. Dari hadis Nabi misalnya, hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Yang ini sangat populer sekali hadisnya ya. Kalau kita mati maka terputus amal-amal kita. Selesailah peluang kita untuk menambah pahala, kecuali kalau kita meninggalkan 3 hal. Pertama, kita sempat sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir terus, atau kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan sesuatu kepada orang lain dan itu bermanfaat bagi dia. Bisa ilmu dunia, bisa ilmu din, ilmu yang bermanfaat pokoknya. Tidak harus ilmu din, ilmu dunia pun bisa. Ngajari baca tulis, ngajarin berhitung, ngajarin masak, ngajarin setir mobil, asalkan nggak dipakai kebut-kebutan ya. Ya, ngajarin bercocok tanam, ya, ngajarin apalah pokoknya ya, yang manfaat. Apalagi ilmu din. Aw waladin salihin yad'ulah, atau dia meninggalkan anak soleh yang mendoakan dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau orang punya anak, dia masih punya kesempatan asalkan anaknya anak soleh. Dan ini unik, ini hadis ini tidak mengatakan atau dia mendidik anak soleh. Kalau dia mendidik anak soleh, dia dapatnya 2. Dia ngajarkan ilmu yang bermanfaat, dan anak itu akan doakan dia. Sekedar punya anak tok itu, kalau anaknya ditakdirkan jadi anak soleh, dia dapat juga.
Sekedar punya anak, qadarullah anaknya jadi anak soleh, bukan dia yang ngajarin. Mungkin meninggal anaknya masih kecil, yatim, bapaknya nggak sempat ngajari apa-apa. Tapi Allah menakdirkan dia jadi anak soleh, tetap dapat. Apalagi kalau partisipasi, bapaknya perhatian, ibunya perhatian, ya dia akan dapat dari dua sisi. Ya. Dan Islam juga memberikan penekanan khusus terhadap anak perempuan. Walaupun anak laki juga. Namun ada sejumlah hadis yang itu menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak perempuan secara khusus. Atau mendidik saudari, ya, saudari kita yang perempuan ini secara khusus. Nabi bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Kalau ada orang yang diberi ujian oleh Allah berupa anak perempuan, anak-anak perempuan, kemudian dia tentunya ada bagian yang tidak dijelaskan dalam hadis ini, tapi itu mafhum, dipahami. Apakah sekedar punya anak perempuan terus selesai? Enggak, dia punya anak perempuan tapi dia didik dengan baik, dia nafkahi dengan baik, maka anak-anak perempuannya ini akan menjadi penghalangnya untuk masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari ya, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, hadisnya Anas, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Ya. Siapa yang mengurusi dua orang putrinya yang masih kecil sampai kedua orang putrinya ini balik, dewasa, balik, ya. Siapa yang mengurusi berapa? Dua jariyatain, dua anak perempuan sampai keduanya ini balik. Nggak disebutkan di sini apakah dia harus menjadi hafidhatul Quran, enggak, dia urusin dengan baik sampai keduanya ini balik. Maka pada hari kiamat aku akan bersama orang ini sedekat ini, sambil beliau merapatkan jari-jarinya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Artinya sekedar punya anak yang dirawat itu sudah investasi untuk akhirat kita. Apalagi kalau mereka jadi anak-anak yang saleh-salehah dan mendoakan orang tuanya, maka ini akan lebih banyak lagi. Dalam riwayatnya At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, "Man 'ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahataini." Ya. Siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan, maka akan masuk jannah bersamaku sedekat ini, sambil beliau merakatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Di riwayatnya Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih juga disebutkan, "Man 'ala ibnataini aw thalathan aw ukhtaini aw thalathan." Nah, tadi saya sebutkan tidak hanya berlaku buat anak perempuan, tapi juga buat saudari perempuan. Ini hadisnya. "Man 'ala jariyataini aw thalathan." Siapa yang ngurusin dua orang putrinya atau tiga, atau dua orang saudarinya atau tiga, hatta yabinna aw yamuta anhun, sampai keduanya ini pisah dari dia, menikah atau rumah-rumah sendiri, atau dianya yang mati, yang ngurusin ini yang meninggal. Jadi nggak disyaratkan harus sekian puluh tahun, sekian belas tahun, enggak. Kalau Allah takdirkan dia bisa ngurusin 5 tahun, tapi dia urusi 5 tahun, dia dapat yang dijanjikan dalam hadis ini. Apa yang akan dia dapatkan? Kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Nanti aku akan masuk jannah bersamanya sedekat ini, sambil menunjuk, merekatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Nah,
Mungkin ada yang berpikir, kalau saya cuma punya anak satu Ustaz, gimana ya? Dapat nggak ini? Tadi dibilang minimalnya 2 atau 3, saya cuma punya anak satu. Misalnya, nanti ada hadisnya. Ya, hadisnya riwayat Uqbah bin Amir. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bukan dalam sahihnya tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Namun sanadnya sahih. Jadi Imam Al-Bukhari itu punya beberapa kitab hadis. Salah satunya Sahih Al-Bukhari, tapi masih banyak lagi yang lain. Nah, ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadisnya berbunyi, "Man kana lahu 3 banatin wa sabara 'alaihin." Siapa yang diberi 3 orang putri dan dia bersabar dalam mengurusi mereka. Wa kasahunna min jidatihi. Dia belikan pakaian-pakaian dari hasil usahanya sehingga mereka bisa berpakaian yang layak, berpakaian yang menutup auratnya. Kunna lahu hijaban minan nar. Maka anak-anak perempuan itu akan menjadi hijabnya dari neraka. Disebutkan di sini 3 ya. Saya ingin sebutkan bahwasanya jumlah itu bukan syarat sebetulnya. Karena kadang Nabi bilang 2, kadang bilang 3, kadang bilang 2 atau 3. Nanti ada pertanyaan dari sahabat yang akan menjelaskan sebetulnya jumlah itu bukan syarat. Yang penting dia tunaikan tanggung jawab itu. Nah, ini hadisnya sekarang. Man kana lahu 3 banatin yu'wihinna wa yakfihinna wa yarhamuhun. Siapa yang diberi 3 orang putri, yang ketiga-tiganya ini disediakan tempat tinggal yang layak, kemudian dicukupi kebutuhannya, disayangi, faqad wajabat lahul jannatul battah, maka benar-benar yaitu pantas masuk surga. Terus ada sahabat yang penasaran, faqala rajulun min ba'dil qaum wa thintain ya Rasulullah, kalau 2 perempuan gimana? Qala wa thintain, 2 juga sama dapatnya. Nah, ada sahabat yang bilang, seandainya kami tanya kalau 1 bagaimana, Nabi mesti bilang 1 juga. Ini menunjukkan mereka paham bahwa yang dimaksud itu bukan jumlahnya, tapi apa? Bagaimana orang ini menunaikan amanah itu. Karena yang menentukan kita ini bakalan punya anak berapa itu nggak bisa kita 100% kan. Ya, kadang orang sudah berusaha, tapi cuma dikasih anak 1. Ada yang dikasih lebih dari itu. Nah, kenapa yang disebut-sebut anak perempuan di sini? Laki hampir nggak disebut, kecuali dalam hadis yang umum tadi. Awaladun saleh. Walad itu meliputi anak laki bisa, anak perempuan juga bisa. Dalam bahasa Arab kata-kata walad itu bisa dipakai untuk anak laki, bisa dipakai untuk anak perempuan. Tapi kalau bint, tidak mungkin anak laki, pasti perempuan. Nah, apa rahasianya kok anak perempuan yang sering disebut dalam hadis Nabi? Pertama, apa kira-kira? Kenapa kok anak perempuan? Karena biasanya anak perempuan itu, tapi yang di atas jangan tersinggung ya, cenderung banyak menghabiskan biaya atau lebih banyak menghabiskan biaya daripada anak laki. Ya. Sedangkan kalau sudah gede, biasanya nggak bisa diharapkan membantu kedua orang tuanya kalau anak perempuan. Betul apa betul? Iya, baru lulus SMA udah dilamar orang. Aduh, padahal kemarin kita baru beli skincare buat dia. Ya. Baru ini perawatan itu mahal, diambil orang. Enak banget, tak pernah ngerawat, tahu-tahu dapat udah kinclong gitu. Makanya ada iming-iming yang lebih bagi mereka yang mau ngurusin anak perempuan. Alasan kedua, dalam pola pikir jahiliyah yang itu barangkali masih tersisa di benak sebagian orang, anak perempuan itu malu-maluin. Apa kata Allah?
terhadap orang-orang jahiliyah itu, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Kalau ada di antara mereka yang diberitahu, kamu punya anak perempuan barusan, langsung menghitam mukanya. Padahal siang hari itu, saking dia menahan malu. Dia ingin ngumpet dari orang-orang. Saking jengkelnya dia diberitahu kalau dia punya anak perempuan. Nah, Allah ingin merubah pola pikir ini. Siapa bilang anak perempuan itu memalukan? Justru punya anak perempuan itu kesempatan untuk terbebas dari neraka. Tapi ingat syaratnya. Didik dengan baik. Nah, dan alasan yang ketiga, ini alasannya logis. Karena perempuan itu bisa dikatakan separuhnya umat manusia atau sebagian besar dari umat manusia, bahkan nggak cuma separuh, karena manusia itu kalau nggak laki ya perempuan, dan yang laki pun yang melahirkan perempuan, betul kan? Makan salah satu surat terpanjang dalam Al-Quran dengan suratun Nisa. Bahkan ayat yang memuji laki-laki itu adanya di suratun Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpinnya wanita karena mereka memang dilebihkan oleh Allah dan mereka yang menafkahi wanita. Ayat ini adanya di suratun Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal ya, adanya surah An-Nisa. Jadi ini sebagai muqaddimah tentang bahwasanya tanggung jawab ini mau tidak mau harus kita laksanakan sebaik-baiknya, dan nanti apa yang sudah kita kerjakan itulah yang akan menjawab pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa menunaikan tugas ini, dalam mendidik anak ya, membesarkan anak, ada beberapa kiat yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kalau belum menikah, maka pilihlah calon ibu yang baik dari segi keturunannya maupun karakternya. Kalau orang itu dari garis keturunan orang yang baik-baik, biasanya dia akan malu kalau berbuat yang tidak baik. Anaknya orang baik-baik, ibunya dia juga, bapaknya dia orang baik-baik, kakeknya dia orang yang mulia, ibunya orang baik, neneknya orang baik, saudara-saudaranya orang baik. Dia akan malu kalau sampai nggak ngikutin kebaikan keluarga besarnya ini. Ini bukan jaminan, bukan memang, tapi kita salah satu faktor ya, tapi tidak menjamin, memang tidak. Buktinya ada istri Nabi kafir, ada istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut kafir, anak Nabi kafir juga ada, anak Nabi Nuh ya, bapak Nabi yang kafir juga ada, bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Rasulullah. Ada wanitanya soleh, suaminya mbahnya kafir, istrinya Fir'aun, suaminya ngaku Tuhan malah. Emang itu tidak jaminan, tapi ini salah satu faktor, salah satu sebab. Biasanya orang kalau dari keturunan yang baik-baik, dia akan mendapatkan pendidikan yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan keluarganya kan. Demikian juga sebaliknya, kalau dari kalangan yang tidak baik, ya biasanya dia juga tidak akan sungkan untuk jadi tidak baik. Wong bapak saya juga bukan orang baik, ibu saya juga bukan orang baik ya. Apa yang menghalangi dia untuk mengikuti kedua orang tuanya?
Nah, karakter itu juga penting. Karakter watak seseorang, apalagi yang sifatnya genetik, bisa nurun, ya, bisa nurun ke anaknya. Makanya perlu seseorang itu mencari, walaupun itu melelahkan, mencari istri yang solehah, walaupun itu melelahkan. Dalilnya adalah hadis Nabi yang sangat terkenal, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan: limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Imma karena dia orang kaya, jadi supaya suami juga bisa ikut menikmati harta istrinya. Itu salah satu alasan dalam menikah. Atau karena kecantikannya, wajar. Atau karena garis keturunannya, wah ini keturunan bangsawan ini, anak pejabat, anaknya kepala negara, anaknya anak raja misalnya, dia bisa mendapatkan kedudukan politik juga. Atau karena dinnya, maka carilah walaupun dengan susah payah. Al-dhafar, kata-kata fadfar, ya, itu artinya dapatkanlah dia walaupun dengan bersusah payah. Karena kata-kata al-dhafar itu tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang susah untuk ditemukan. Emang tidak banyak itu. Apalagi kalau kriterianya 4-4-nya mesti dapat. Wah, susah itu. Ya, saya maunya yang cantik, kaya, keturunan ini, agamanya bagus. Wah, itu kalau dia pesan sama seseorang, orangnya dapat, nggak dikasihkan dia. Ya, saking susahnya mungkin dapat yang kayak gitu. Tolong carikan ya, yang begini. Ya insya Allah dicarikan, tapi nggak dikasih tahu nanti kalau dapat. Tapi yang paling penting adalah din. Fadfar bidzatid din. Jadi memilihkan ibu yang baik. Kalau sudah berumah tangga, sudah terjadi hubungan antara ayah dengan ibu, dengan anak, ya, suami istri, maka masih bisa diupayakan dengan banyak berdoa. Banyak berdoa ini adalah salah satu kunci kebaikan rumah tangga. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita agar jangan pernah mendoakan yang tidak baik untuk anak kita, dengan menyebut mereka dengan sebutan-sebutan bandel, nakal, ya, cacian-cacian. Jangan, itu bagian dari doa itu. La tad'u ala anfusikum, la tad'u ala amwalikum wala ala auladikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun. Kalian jangan nyebut-nyebut harta maupun anak kalian kecuali yang baik, karena malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi ini adalah anjuran kita untuk mendoakan yang baik-baik buat anak kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, disebutkan dalam biografi beliau di Siyar A'lamin Nubala, tulisan Adz-Dzahabi, dari orang yang bernama Muhammad ibn Ahmad ibn Fadl al-Balkhi, yang mendengar dari bapaknya yaitu Ahmad ibn Fadl al-Balkhi, yang mengatakan bahwa kedua matanya Al-Bukhari itu sempat buta semasa masih kanak-kanak. Jadi dari kecilnya itu sebetulnya beliau itu tunanetra, terlahir dalam keadaan tunanetra. Namun pada suatu malam ibunya berdoa, bermimpi ya, bahwa ia berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai ibu, sesungguhnya Allah telah berkenan mengembalikan penglihatan anakmu karena cucuran air mata dan banyaknya doa yang engkau panjatkan kepadanya. Jadi
setelah sekian lama si ibu ini nangis minta sama Allah untuk kebaikan anaknya, termasuk memberikan anugerah penglihatan bagi si anak, maka Allah kabulkan doanya. Coba kalau ibunya tidak pernah doa, itu tidak ada ceritanya Sahih Bukhari itu. Tidak mungkin ada kitab yang namanya Sahih Bukhari yang dinobatkan sebagai asahhul kutub ba'da kitabillah azza wa jalla. Kitab paling sahih setelah Al-Quran itu kitabnya Al-Bukhari. Jadi bayangkan pahala jariah ibunya luar biasa ini. Nah, jadi jangan remehkan masalah doa ini. Itu adalah salah satu sebab dengan sebab-sebab lainnya. Kemudian sebab berikutnya adalah memilihkan nama yang baik buat anak-anak. Karena nama itu kan dipanggil-panggil terus sampai dia mati. Kalau namanya baik, maka dia akan sering mendengar sesuatu yang baik kan. Sebaliknya kalau namanya itu jelek, nama yang bikin anak itu minder, malu menyandang nama itu, gara-gara orang tuanya, sampai besar dia akhirnya minder karena nama dia nama yang jelek, nama yang maknanya gak jelas, jadi bahan tertawaan. Sampai-sampai Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, salah satu ulama besar dari Saudi, beliau menulis kitab khusus tentang seputar menamai anak, namanya Tasmiyatul Maulud. Disebutkan dalam kitab itu bahwa salah satu ini kata beliau ya, artinya aku telah mengamati berbagai macam dosa dan maksiat. Ini katanya Syekh Bakar Abu Zaid. Aku mendapati bila seorang bertaubat dari semua dosa dan maksiat tersebut, maka pengaruh buruknya dapat hilang seketika. Semua dosa dan maksiat, kalau orangnya itu bertaubat, pengaruh buruknya bisa hilang seketika. Sebagaimana masuk Islamnya seseorang dapat menghapuskan semua dosa. Al-Islam yajubbu ma qablahu au yahdimu ma qablahu. Termasuk syirik yang merupakan dosa terbesar sekalipun, kalau dia bertaubat taubat nasuha, Allah ampuni kok. Allah ampuni. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Demikian pula dengan taubat dapat menghapuskan dosa yang diperbuat bila syarat-syarat taubat tersebut terpenuhi secara syar'i. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi ada sebuah maksiat yang berpengaruh buruk, yang berpengaruh turun-temurun. Apa ini? Maksiat kok pengaruhnya nurun ke anak-anaknya. Ia akan menjadi aib yang diwarisi anak cucu dari nenek moyangnya. Gara-gara maksiat ini, kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak akan dikecam dan dilecehkan oleh sesamanya. Untuk bertaubat dari maksiat ini memerlukan proses panjang dan bertele-tele. Sebab ia telah dicatat dalam sejumlah dokumen resmi sejak si jabang bayi lahir ke dunia. Apa kira-kira? Nama yang jelek, ngasih nama yang jelek, yang maknanya jelek. Ia tercatat dalam akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, ijazah, SIM, dan surat-surat resmi lainnya. Susah kan kalau mau taubat dari ini? Masa semuanya harus diganti semua? Dosa tersebut tidak lain adalah memberi nama anak. Sang ayah keliru dalam memberi nama anak putranya atau nama putranya. Ia tidak memilihkan nama yang direstui oleh syariat. Tidak pula menamainya dengan nama yang dikenal dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam. Atau minimal memberi nama yang diilhami dari naluri lurus seorang mukmin. Ya minimal lah. Orang mukmin itu punya
cara berpikir yang benar. Namai anak dengan nama yang tidak jadi celaan, tidak jadi aib. Ya, beliau Syekh Bakar masih melanjutkan, apabila kandungan buku dapat diketahui melalui judulnya, maka agama seseorang dikenal melalui namanya. Betul nggak? Ada orang namanya Petrus, kira-kira agamanya apa? Hah? Ada orang namanya pakai bahasa Mandarin gitu. Kira-kira agamanya apa? Bisa ditebak kan? Ada orang namanya John. Kira-kira agamanya bisa ditebak. Ada orang namanya Muhammad, Ahmad, Saleh. Bisa ditebak kan agamanya? Nah. Jadi judul buku itu menunjukkan isi. Nama itu juga berkaitan erat dengan agama. Jangan sampai orang itu suudon. Loh, saya nih hafid Quran loh, kok disangka orang kafir? Saya ini ngaji terus. Lah namamu siapa? Nama saya Franciscus. Oh ya pantas. Namanya Franciscus, mau dikira muslim gimana? Ya namanya seperti namanya Paus Franciscus. Ya udah jelas orang pasti akan mengira dia bukan muslim. Jadi hati-hati dalam memilihkan nama. Ini kesian anaknya ini. Ya, kesian anaknya. Taib. Jadi itu salah satu kiat untuk memiliki anak yang baik, namai dengan nama yang baik. Kalau nggak tahu tanya, jangan asal buka Al-Quran, saya mau cari nama dari Al-Quran deh, nggak ngerti bahasa Arab. Ini ada ini, az-zaniyatu waz-zani, itu tak namakan zaniyah aja deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada itu orang dinamakan zaniyah. Kenapa? Kan dalam Al-Quran ada. Tanya dulu mas, zaniyah itu artinya apa? Tahu artinya zaniyah? Kelihatannya bagus ya, zaniyah. Wah keren namanya, zaniyah. Ya tapi artinya naudzubillah itu pezina perempuan. Musyrikah. Oh, ketoknya bagus ini. Ya. Enggak boleh. Jadi tanya dulu. Nabi aja sampai ganti nama sebagian sahabatnya karena mengatakan mau perang, ganti-ganti. Kamu siapa namanya? Gini, jangan ganti. Ini maknanya tidak baik ini. Jadi menamakan itu penting sekali. Kemudian tentunya yang tidak kalah penting adalah bismillah. Yang sudah jadi ibu harus mengerti kriteria ibu yang baik dan berusaha mewujudkan kriteria-kriteria itu pada dirinya. Karena yang namanya perangai, akhlak, karakter itu bisa dirubah dengan usaha. Terutama ketika usianya masih belia. Maka karakter-karakter itu kalau dilatih, kalau dibiasakan, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan atau sifat-sifat baik yang tadinya belum dimiliki oleh seseorang. Ketika dia berusaha membiasakan dirinya dengan sifat itu, maka lama-lama akan jadi karakter. Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu itu didapat hanya dengan cara belajar, dan sifat tidak mudah marah itu hanya didapat karena latihan nahan emosi. Jadi karena latihan untuk sabar, orang jadi sabar. Latihan untuk tidak emosional, orang jadi tidak emosional.
Latihan untuk jujur, orang jadi jujur. Demikian seterusnya. Latihan untuk pandai menghargai orang lain, orang jadi pandai menghargai orang lain. Tapi kalau nggak pernah mau latihan, ya tidak akan dapat sifat-sifat itu. Nah, di antara kriteria ibu yang baik, wanita salihah itu disebutkan dalam hadis Nabi ya, adalah taat kepada Allah. Itu dalam ayat Al-Qur'an adalah fas-salihatu qanitatun. Qanitat ay muti'at. Wanita-wanita yang salihah itu adalah mereka-mereka yang taat kepada Allah. Dari mana ukurannya orang taat kepada Allah? Ya perhatikan aja sholatnya bagaimana, kewajiban-kewajiban agamanya itu bagaimana dia kerjakan enggak, dia tutup enggak auratnya, cara berpakaiannya bagaimana, cara bergaulnya bagaimana, tutur katanya. Nah itu menunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Itu salah satu modal untuk jadi wanita salihah, modal utama bahkan. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang kedua adalah dia pandai menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya, memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Ya kalau ini mungkin bisa dilihat pada keluarganya, ibunya bagaimana, orang-orang sekitar dia bagaimana, karakter ibunya. Oh ibunya rumahan, nggak suka keluyuran, selalu menjaga aurat, tidak kesana kemari, bebas bergaul. Ya insya Allah anaknya kayak gitu. Kemudian kriteria yang ketiga itu disebutkan dalam hadis Nabi ketika beliau menjelaskan tentang wanita yang paling baik ya. Khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy, kata Nabi SAW. Sebaik-baik wanita dari yang mengendarai unta, ini katanya kiasan, karena yang dahulu sering mengendarai unta adalah bangsa Arab, maka dikiaskan seperti orang-orang yang mengendarai unta. Khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Namun intinya adalah kenapa mereka dikatakan sebagai wanita Arab yang paling baik adalah wanita Quraisy, li'annahum, karena mereka itu adalah ada beberapa kriteria ya. Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in rakibnal ibil. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita Arab. Ahnahu ala tiflin. Ini yang pertama. Wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Karena mereka adalah yang paling belas kasih terhadap anaknya. Jadi yang paling besar sifat kasih sayangnya kepada anak itu paling baik, kata Nabi. Yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih, dan paling perhatian terhadap urusan suaminya. Terkait apa yang dimiliki oleh suami itu diperhatikan, hartanya suami dijaga, duitnya dihemat, barang-barangnya dirawat. Nah, ini kriteria kedua, ditambah dua kriteria tadi dalam ayat Al-Qur'an, yaitu taat kepada Allah, kemudian menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, plus punya rasa sayang yang besar kepada anaknya, dan juga perhatian terhadap harta benda suaminya. Paling istilahnya orang Boyolali nerimo, tahu nerimo ya? Ya tidak banyak tuntutan gitu, enggak. Ya dia dikasih segini, terima kasih, dihargai suaminya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, yang artinya pernah berpesan kepada anak-anaknya ya. Sayyidina Utsman berpesan kepada anak-anaknya yang artinya, wahai anak-anakku,
Orang yang mau nikah itu seperti orang yang menyemai benih. Maka hendaklah dia perhatikan mau disemai di mana ini. Tanahnya ini tanah yang kayak apa. Dan wanita yang berasal dari keturunan yang buruk jarang melahirkan keturunan yang baik. Maka pilih-pilihlah terlebih dahulu sebelum kamu menyemai benih. Ya, pilih-pilih dulu. Benihnya bagus tapi disemai di padang pasir, ya nggak tumbuh, nggak ada air, gersang, mati dia. Jadi harus tepat juga. Karena kan Allah bilang nisaukum harthul lakum. Wanita kalian itu ibarat ladang kalian untuk bercocok tanam. Ya, benihnya kita taruh di mana? Taruh di ladang yang subur tanahnya, cukup airnya. Ya dia akan bagus hasilnya. Baik. Kemudian sebagai orang tua harus memberi teladan yang baik kepada anak-anaknya dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dalam hal ibadah banyak contohnya di karangan para salaf, ibunda-ibunda para ulama kita. Contohnya ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an, Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu anha, itu imannya kuat, kesabarannya luar biasa, pemberani, ahli ibadah. Sehingga tidak heran ketika anaknya Anas bin Malik juga mewarisi sifat-sifat mulia itu. Ya. Demikian juga Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dia punya anak satu namanya Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi, satu lagi namanya Urwah ibn Zubair, tokoh tabi'in, walaupun tidak sempat bertemu dengan Nabi. Tapi dia termasuk satu dari 7 fuqaha Madinah. 7 ahli ilmunya kota Madinah di masa tabi'in, itu salah satunya adalah Urwah ibn Zubair. Ini hasil didikan seorang Asma binti Abi Bakar As-Siddiq yang dia itu terkenal militan. Ya, ikut menyiapkan hijrahnya Rasulullah SAW bersama bapaknya Abu Bakar. Karena Nabi ketika mau hijrah itu sembunyi dulu kan di gua Thaur, ya, di Gunung Hira, atau gua Hira di Gunung Thaur selama 3 hari 3 malam. Yang mengirimkan makanan adalah Asma, mundar mandir dari rumahnya ngirim makanan sampai orang-orang sudah menganggap Rasulullah dan Abu Bakar sudah pergi, tidak terlacak jejaknya, baru beliau keluar. Asma itu ketika Abu Bakar tiba-tiba menghilang dari Makkah, padahal sebelumnya dipantau terus sama orang-orang musyrik. Rasulullah juga dipantau terus sama orang-orang musyrik. Mereka tidak ingin Rasulullah ini hijrah juga ke Madinah gitu. Tapi subhanallah berhasil meloloskan diri. Maka datang itu Abu Jahal ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketemu sama Asma. Ditanya, "Di mana bapakmu?" Dibilang tidak tahu. Ditampar sama Abu Jahal itu pipinya sampai anting-antingnya lepas. Kemudian bapaknya Abu Bakar yang ketika itu sudah lanjut usia tapi belum masuk Islam, bilang begini, "Kenapa bapakmu itu pergi membawa semua hartanya?" Ya, Abu Bakar ketika itu membawa sekitar 5.000 atau 6.000 dirham. Harta kekayaannya dibawa semua hijrah, nggak disisai sedikit keluarganya. Ya, sampai bapaknya menanyakan, "Kenapa Abu Bakar ini kok tega meninggalkan anak-anak yang nggak dikasih apa-apa?" Maka langsung Asma menaruh beberapa kerikil di sebuah celah di tembok di tempat Abu Bakar biasa nyimpen duitnya di situ. Kemudian batu-batu tadi itu ditutupin pakai kain. Nah, bapaknya yang tunanetra ini disuruh meraba, "Ini loh masih banyak kok uang yang di sini ditinggalkan."
Oh ya sudah kalau gitu ya. Padahal nggak ditinggali apa-apa. Tabah. Sampai berusia 100 tahun Asma terkenal dengan ketabahannya. Dulu ketika masih muda, suaminya Asma adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair ini adalah bodyguardnya Rasulullah. Sehingga dia ini sibuk jihad fisabilillah. Tentunya kendaraan utamanya seorang mujahid adalah kuda. Dan kuda itu perlu dikasih makan, perlu dirawat. Yang rawat Asma. Tahu makanannya apa? Makanannya adalah tumbukan biji kurma. Bayangkan biji kurma yang keras kayak gitu, itu ditumbuk dulu. Sampai hancur untuk pakan kudanya Zubair. Dan dia harus mengumpulkan kurma jalan kaki sejauh kira-kira berapa farsah gitu ya. Farsah itu kira-kira 3 kilometer dia harus jalan ke kebun miliknya Zubair, kebun kurma miliknya Zubair, hadiah dari Rasulullah SAW. Dikumpulkan kurma-kurmanya, dipikul di atas kepalanya, dibawa pulang, sampai rumah dibuka, ditumbuk bijinya buat pakan. Kerjaan yang melelahkan jamaah. Tapi dia bersabar ya, karena suaminya ini memang profesinya adalah mujahid, bodyguardnya Rasulullah, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ibunda yang seperti ini dia bisa mendidik Abdullah bin Zubair, sahabat yang terkenal dengan kekhusyuannya kalau sholat ya. Bahkan dijadikan teladan. Tidak ada amalan-amalan yang super berat melainkan Ibnu Zubair pernah mengamalkannya. Sampai-sampai dia pernah tawaf sambil berenang. Bayangkan, pas Ka'bah itu diguyur hujan, banjir, fatafa Ibnu Zubair sibahatan. Tawaf sambil berenang coba. Ada yang pernah tawaf sambil berenang? Luar biasa lelahnya itu. Dia kalau sudah sholat di Masjidil Haram itu, saking khusyuknya, burung-burung bertengger di kepalanya. Dikiranya batu, tiang, padahal manusia. Rajin qiyamul lail, qawamun sawam, rajin puasa di siang harinya. Demikian juga Urwah Ibn Zubair, ahad fuqaha al-Madinah as-sab'ah. Ketabahannya luar biasa. Urwah itu pernah diuji dengan sakit di kakinya yang dikenal dengan julukan al-akilah, maradul akilah. Jadi semacam virus atau bakteri yang menggerogoti daging. Kalau nggak diamputasi naik terus itu. Maka para tabib di masa itu menawarkan Urwah agar mengonsumsi sesuatu supaya dia itu sempoyongan kayak orang mabuk begitu, dan dia tidak merasa sakit. Dia bilang, a'udzubillah, saya suruh minum khamr. Khamr itu haram hukumnya. Saya tidak mau kehilangan akal saya yang itu adalah nikmatnya Allah. Ya sudah, kalau gitu kamu konsumsi sesuatu sebagai bius supaya nggak terlalu kesakitan, bius lokal gitu ya. Kalau saya nggak merasakan sakit, saya nggak dapat pahala apa-apa, saya nggak dapat pengguguran dosa. Tapi biarkan saya sholat, kalau saya sudah dalam posisi at-tahiyat, baru kalian amputasi. Subhanallah, diamputasi dalam kondisi sholat. Saking banyaknya darah yang keluar, maka mereka segera menyiramkan minyak panas untuk menghentikan pendarahan itu ya. Nah, ketika itu Urwah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, dan sebelum anak kutipkan doanya ya, begitu dia disiram itu dia pingsan karena kesakitan. Subhanallah, di malam yang sama ada anak kesayangannya dia, anak laki kesayangannya Urwah ini jatuh dari atap rumahnya dan wafat seketika.
Keesokan harinya setelah dia itu sadar siuman, orang-orang datang untuk bertakziah. Habis diamputasi, dapat berita anaknya meninggal. Apa kata Urwah? Dia ucapkan puji syukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, aku punya anak 7, kau ambil 1, kau sisakan 6. Dan aku punya 4 anggota badan, kau ambil 1, kau sisakan 3. Ya, segala puji bagimu ya Allah. Dia sabar, dia tabah. Dia tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi merasa terdolimi dan lain sebagainya. Ada Urwah bin Zubair dari didikannya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Demikian juga teladan dalam bab muamalah juga penting. Kejujuran, ya, ketulusan kepada suaminya, kesetiaan itu perlu diajarkan. Dan orang yang paling sering berinteraksi dengan anak itu ibu. Bapak juga, tapi yang paling sering itu ibu. Karena bapak ini kerja keluar cari nafkah. Di rumah sama siapa? Sama ibunya. Jadi ibu ini juga harus mengupayakan kesolehan dirinya. Supaya dia punya karakter-karakter yang baik sehingga bisa ditularkan ke anaknya. Kemudian mendekatkan anak-anak dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, itu dari Anas umur 8 tahun langsung dia hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang-orang Ansar pada memberi beliau hadiah. Ummu Sulaim nggak punya apa-apa kecuali anaknya. Dihadiahkan anaknya, ya Rasulullah, anak cuma punya anak ini. Hadza Unais, Anas yang masih kecil nih. Biarkan dia menjadi pembantumu ya Rasulullah. Maka didoakan sama Nabi SAW, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Jadi ini merupakan salah satu kiatnya. Dekatkan anak-anak kita dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh. Kemudian beri mereka dorongan yang kuat untuk menuntut ilmu. Ya, walaupun harus berpisah dengan orang tuanya. Al-Imam Ali ibn Abdullah ibn Ja'far, yang dikenal dengan Ali ibn al-Madini, itu guru besarnya Imam Bukhari. Orang yang Imam Al-Bukhari saja mengatakan, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali ibn al-Madini. Aku tidak pernah merasa junior di depan siapapun kecuali di depannya Ali ibn al-Madini. Dia seniorku. Kira-kira ilmunya kayak apa ini jamaah? Imam Bukhari mengatakan begitu, kira-kira ilmunya kayak apa? Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah itu melanglang buana dalam mencari hadis, merantau ke berbagai penjuru, dan dia masih punya ibu. Nah, ibunya pasti sering ditinggal kan? Nah, sekembalinya Ibnu Al-Madini dari perantauannya mencari ilmu, ibunya bilang begini, ana tahu siapa sahabat-sahabatmu yang baik dan siapa sahabat-sahabatmu yang tidak baik. Kok bisa begitu, Bu? Dijawab, sahabat-sahabatmu yang baik. Dia akan bilang begini, Bu, sabar ya, ditinggal anaknya cari ilmu. Nanti kalau anaknya sudah pulang, dia akan jadi orang yang berilmu, orang yang mulia. Tapi kalau sahabat-sahabat yang tidak baik, teman-teman yang nggak baik, dia bilang, Bu, suratin itu anakmu, suruh dia cepat pulang. Masa ibunya ditinggal terus? Nah, jadi itu beberapa kiat yang bisa diteladani ya dari kisah ibunda para ulama kita. Ya sebetulnya masih ada lagi yang lain, tapi intinya sih seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan tadi kita jadi punya motivasi dan juga punya semangat, serta kita punya panutan untuk menjadi ayah maupun ibu yang baik. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sampai jam berapa ya? Khalas, entah. Jadi nggak usah tanya jawab ya. Mak. 5 daqaik? Nggak usah. Baik, kalau begitu
Kita cukupkan aja. Mudah-mudahan bisa difahami yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.